dari SBDL, SPSI, MSI yang sangat kami banggakan, kami sayangi kelompok 6 beserta teman-teman. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara seminar pendidikan anak usia dini pengelolaan lingkungan belajar hari Sabtu tanggal 24 Januari tahun 2026. Sebelum acara kita lanjutkan, di sini kami akan memperkenalkan tim kelompok 6. Yang pertama ada Bunda Sulis. Yang kedua ada Bunda Eni Susanti. Yang ketiga ada Bunda Ani Ika. Yang keempat ada Bunda Gayu. Yang kelima ada Bunda Aprilia. Yang keenam ada Bunda Maria Ulfa. Yang ketujuh ada Bunda Ralita. Yang kedelapan ada Bunda Ekwahyu. Yang ke-9 ada Bunda Ulfa. Yang ke-10 ada Bunda Aisyah. Yang ke-11 ada Bunda Sri Wahyuni. Merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi keberhasilan pembelajaran anak usia dini. Anak usia dini belajar melalui pengalaman langsung, sehingga lingkungan harus benar-benar dirancang sesuai kebutuhan perkembangan mereka. Materi ini membahas bagaimana guru menata dan mengelola lingkungan belajar agar anak merasa aman, nyaman, dan seperti berpikir dan memecahkan masalah, perkembangan sosial dan emosional seperti kerjasama, percaya diri, dan merasa aman. Seperti kelasnya tertata rapi, itu bisa masuk. Terus ada juga untuk lingkungan belajar yang nyaman, biasanya dapat meningkatkan motivasi anak untuk belajar. Lingkungan belajar yang tenang, biasanya anak-anak tidak terganggu, dapat membantu anak fokus dan konsentrasi dalam belajar. Bisa juga dilibatkan sebagai ruangan. Pengelolaan lingkungan belajar meliputi penataan rumah, alat bermain, serta pengelolaan kegiatan anak. Guru berperan sebagai fasilitator yang menyediakan lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan. Memberikan kesempatan anak untuk bereksplorasi dan mengamati dan mendampingi anak selama bermain dan belajar. Contoh pasti bunda-bunda semuanya sudah melakukan di lembaga masing-masing seperti memberikan kebebasan anak membuat kegiatan sesuai minat. Guru berperan untuk mengarahkan tanpa memaksa, mengamati perkembangan anak, memberikan stimulasi yang sesuai. Nah, seperti ini contohnya, ini anak-anak disuruh memilih sesuai dengan minatnya. Kita tidak bisa memaksakan, terus saya kudu mewarnai. Kan sekarang harus berbagi, nggak boleh seperti itu. Kalau anaknya nggak minat, kita nggak bisa memaksa. Jadi ya,
sesuaikan dengan keinginan dan minatnya. Ya, anak usia dini itu kalau di dalam kelas kadang lari. Khawatirnya ketika lantai itu licin bisa jatuh. Yang selanjutnya selain aman dan bersih, juga untuk pencahayaan dan sirkulasi udara yang harus cukup agar anak merasa nyaman. Ruang indoor untuk anak usia dini juga harus disertai dengan pencahayaan yang cukup, karena ketika pencahayaannya kurang itu dapat membuat mata anak itu cepat lelah dan dapat kita ajak keluar. Nah, disitulah anak belajar mengeksplor apa yang mereka lihat, seperti kayak mereka melihat pohon, terus mereka menemukan binatang, kemudian membantu anak mengenal alam dan lingkungan sekitar. Untuk contoh kegiatan outdoor bisa bermain di halaman, yaitu bisa sepak bola, bermain prosotan, seluncuran, juga jungkir, juga permainan fisik dan eksplorasi lingkungan. Itu, terima kasih. Ini contohnya, ini pada saat anak-anak kita aja bermain di luar sekolah, dia menemukan sampah kecil aja, misal kita lewat ada tisu tidak diambil, otomatis mungkin anak ada yang nggak melihat, tapi pasti ada salah satu anak yang mengamati kita. Oh iya, Busku ternyata itu meskipun bukan sampahku ternyata diambil. Nah, di situ alhamdulillah sudah terjadi ya. Jadi memang di Montessori ini adalah fasilitatornya itu gurunya itu. Jadi ketika guru melakukan sesuatu yang mungkin tidak sesuai, itu bisa jadi anak juga bisa protes. Miss kok gini? Kan katanya nggak boleh gini. Nah, di situ kita harus menjaga benar-benar kebersihan kelas. Ada sisa nasi mungkin. Ketika anak kan memang kontrol gerakan tangannya masih belum sempurna ya, masih belum terstimulasi. Jadi ketika biasanya kan ayunan terkadang kalau anak terlalu sing dorong terlalu keras seperti itu, makanya kan bisa bahaya juga, bisa terlempar anaknya kan dari ayunan. Kemudian maaf ya Bunda ya, kalau misalnya kita nggak bisa kerja dengan anak, dan itu anak nggak mau enggak. Ada anak yang saya maunya sama bunda ini saja, kenapa sama bunda yang katanya kok nggak mau? Lah kalau saya ajak cerita itu nggak mendengarkan gitu. Jadi kita tuh harus jadi teman dulu ya Bunda, karena kalau anak sudah bisa jadi teman kita usia berkontak dengan alat bermain. Semua unsur ini perlu diperhatikan agar kegiatan belajar berjalan optimal. Seperti itu, contohnya adalah gunting kumpul atau pisau